Banyak di antara manusia yang terus saja lalai dengan masalah ini. Mereka coba, tanda kutip ya, membodohi diri sendiri atau membohongi diri sendiri dengan fenomena yang ada di sekitarnya. Banyaknya manusia yang telah hidup sebelum kita, jumlahnya bahkan mungkin miliaran, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia-manusia terdekat dengan kita, mungkin kakek kita atau ayahnya kakek atau ibunya kakek atau yang biasa kita bahasakan dengan eyang misalnya, yang mereka sebenarnya sudah banyak yang meninggalkan kita. Kemana mereka semuanya? Jawaban sederhana, ke kuburan. Apakah kuburan itu hanya sekedar tanah dan batu nisan? Itu jawabannya jelas bagi orang beriman, tentu tidak. Itu adalah alam barzah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Takatsur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta dunia, ya, prestasi dunia, dan kalian lupa padahal kalian akan menziarahi atau akan mendatangi kuburan itu. Kalla sawfa ta'lamun, kalian pada saat itu akan mengetahui ternyata di situ ada kehidupan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahui ada kehidupan di sana. Ya. Jadi jelas bagaimana bagi seorang muslim ada jawaban, ada kehidupan di sana, bukan hanya sekedar batu nisan dan tanah. Banyak sekali hadis menjelaskan masalah itu. Di antaranya adalah pada saat Nabi SAW selesai mengubur jenazah seorang sahabat, maka beliau pun SAW mengatakan, sesungguhnya orang mukmin kalau meninggal dunia maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Di sebelah kiri kanannya malaikat rahmat membawa kain kafan dari surga, dan 1 di kepalanya malaikat maut yang membawa yang akan mengatakan kepada malaikat maut, akan berkata kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada menuju atau kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruh itu keluar dengan sangat mudah sebagaimana air keluar dari mulut kendi. Kemudian belum sesaat keluar, dibungkus dengan kain kafan dari surga oleh malaikat rahmat di kiri kanannya, lalu dibawa ke langit. Setiap kali melewati pintu-pintu langit yang 7 lapis ke atas langit sana, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat di situ semua mengatakan, siapa ini? Bertanya kepada malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat mengatakan, ini adalah fulan bin fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Kemudian malaikat-malaikat itu mengatakan, semoga ruh ini lewat di sisi kami. Kata Nabi Muhammad SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk semuanya dalam kelompok ini. Kemudian kata Nabi SAW, terdengar suara dari langit. Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Kemudian 3 langkah orang pengantarnya pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendal mereka, ya, trompas sendal mereka. 3 langkah, setelah 3 langkah sudah tidak lagi. Lalu datang malaikat mungkar nakir menunjukkan, lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa, mendudukkan dia lalu bertanya ya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitab. Lalu dia menjawab dengan sangat mudah, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dia di dunia. Misalnya ditanya, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu mengenakan jilbab, kenapa kamu mencari rezeki halal, kenapa ini dan itu. Bisa dijawab kalau dia belajar. Dan juga di akhirat, maksudnya kata para ulama tafsir adalah di kuburan. Kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu neraka, dan dia begitu ketakutan orang beriman ini. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup, lalu dibuka pintu surga. Sampailah ke dia wangi-wanginya surga tersebut dengan keindahan yang luar biasa. Dia kagum, malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Maka dia pun, si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Kemudian setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Sampai si jenazah ini, mayit ini kagum. Maka dia menanyakan, siapa kamu ini? Kata orang itu, saya adalah amal solehmu. Sholat bapak ibu, ya, puasa, sedekah, zakat, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan segala macam perbuatan kebaikan akan berbentuk makhluk yang sangat indah di kuburan. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah pun berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Dan juga tebarkan, ya, sampaikan ke dia permadaninya dari surga. Sehingga dia merasakan atau bisa melihat surga tersebut setiap harinya. Setiap saat, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Walaupun dia belum masuk ke dalam surga tersebut. Begitu juga kata Nabi SAW, kalau orang kafir meninggal dunia, maka akan datang 3 sosok malaikat
2 malaikat penyiksa di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari neraka, 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya pun tidak mau keluar, berserakan di tubuhnya. Kata Nabi SAW, lalu malaikat menarik dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Kemudian ya, ditangkap oleh malaikat penyiksa di kiri kanannya membawa kain kafan dari neraka, lalu membungkusnya, kemudian membawanya ke langit. Baru di langit pertama saja para malaikat sudah menolak menerima ruh ini sambil menanyakan kepada malaikat penyiksa, siapa ruh ini? Maka disebutkan nama yang terburuknya di dunia, Fulan bin Fulan. Lalu para malaikat mengatakan, semoga tidak lewat di sisi kami, karena sungguhnya ruh itu, kata Nabi SAW, mengeluarkan bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari kelompok ini. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Sama tadi kasusnya, dimasukkan ke dalam kuburan ruhnya, kemudian 3 langkah mereka pulang, para pengantar masih didengarkan trompas senjata, setelah itu sudah tidak lagi, lalu Munkar Nakir datang mendudukkan dia, lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, maka dia hanya mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Jadi walaupun dia hafal apa yang harus diucapkan, tidak bisa diucapkan oleh orang seperti ini. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dan dia melihat keindahannya, lalu dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk ke sini, tapi kau sendiri yang tidak mau. Ditutup lalu dibuka pintu neraka, dia mendengarkan suara gemuruhnya, lutupan-lutupannya, luar biasa menakutkan. Ya. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di situ. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu, karena aku tidak ingin ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang sangat buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk, sampai dia ketakutan. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, maka mereka tidak akan mampu. Dihantamkanlah ke kepala orang ini, sehingga dia hancur lebur. Ya, kemudian diutuhkan kembali, terus begitu sampai menjelang hari kiamat. Riwayat yang kedua, dua-duanya riwayat Bukhari, berbunyi, kata Nabi SAW, maka dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Dan boleh memberikan isyarat dengan jari-jarinya disatukan satu sama yang lain. Kemudian hancurlah dia, lalu kemudian diutuhkan kembali. Seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan, menggabungkan kedua riwayat ini, mengatakan dia dipukul sambil dijepit. Begitu terus sampai hari kiamat, maka kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Jadi seperti itu keadaan yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kita bisa lihat hampir setiap hari ada saja jenazah. Ya. Bahkan ulama mengatakan termasuk tanda-tanda kiamat bagi seseorang. Ya. Tanda-tanda kematian dia menuju kepada hari kiamat, hari pembangkitan, dan hari hisab tentang amal-amal yang dilakukan baik ataupun buruk. Sehingga dia menuju kepada kehidupan abadinya surga atau neraka. Adalah lahirnya generasi. Adanya generasi yang ada sekarang, anak-anak kita yang sudah lahir, ya, ataupun orang yang tidak punya anak tapi dia melihat ada generasi-generasi yang kecil sudah mulai tumbuh besar, dari mulai bayi, mulai anak menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan mereka memasuki tahap-tahap yang sudah kita lalui seperti misalnya jenjang pendidikan, pernikahan, mulai masuk ke bisnis dan segala macam. Ini tanda-tanda kematian dan tanda kiamat seseorang. Ya. Karena dengan itu berarti sudah ada generasi yang akan menggantikan dia sebagaimana kita telah menggantikan generasi sebelum kita. Dulu kita juga melalui masa yang seperti itu dan orang tua kita menyaksikan kita. Pada saat masih bayi, anak-anak, dan begitu kita dewasa, maka kita menggantikan posisi mereka. Mereka sekarang sudah pulang ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah fakta yang sering didustakan oleh sebagian orang. Dia sengaja membodohkan dirinya seakan-akan itu tidak akan terjadi. Padahal semua itu terjadi. Bahkan makna daripada tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَقَدْ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan, kata sebagian ulama, kata Imam Qurtubi dalam buku beliau At-Tadhkirah, adalah munculnya uban di kepala. Tanda-tanda kematian. Dan kematian artinya tanda-tanda kiamat. Karena dia akan menuju kepada hari kebangkitannya. Begitu juga ada yang mengatakan penyakit demam. Siapa yang antara kita tidak mengalami demam? Begitu seseorang sudah mulai ditimpa demam walaupun dia masih kecil, sudah tanda-tanda kematian, tanda-tanda kiamatnya. Begitu juga ada yang mengatakan lahirnya generasi. Ya. Dan sekian banyak pendapat ulama tentang masalah ini. Ada seseorang di kota Madinah dulu teman-teman sekalian. Pada saat dia sudah menginjak umur di atas 40 tahun, maka dia pun tiba-tiba
membuat dirinya seakan-akan gila teman-teman sekalian. Padahal dia seorang pengusaha yang sukses segala macam. Kemudian dia datang ke Masjid Nabawi dan tidak mau pulang ke rumahnya. Setiap kerabatnya datang, dia buat dirinya seakan-akan gila. Padahal sebenarnya tidak gila. Dan dia sudah meninggalkan usaha-usaha dia yang berjalan. Berjalan sekian waktu, kurang lebih berjalan 20 tahun dia melakukan perbuatan tersebut. Sampai datang seseorang, penuntut ilmu dari wilayah Irak, datang ke kota Madinah, kemudian ingin sholat di Masjid Nabawi, bertemu dengan para ulama dulu di majelis mereka di sana. Kemudian dia lihat orang ini, dengan hikmah Allah SWT dia lihat orang ini. Ini kisah dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau. Tentang masalah peringatan kematian dari mati sampai surga dan neraka. Semua dibahas panjang lebar dan itu ada bahasan kita di file playlist YouTube. Insya Allah sudah ada kitab Tadhkirah. Teman-teman sekalian, orang ini kemudian salaman, kenalan dengan orang di masjid. Sampai tiba ke orang ini, lalu orang ini membuat dirinya seakan-akan gila, nggak ngerti apa yang diucapkan gitu kalau ditegur. Tapi selama 3 hari tinggal di Masjid Nabawi orang ini, tidak tinggal di penginapan, dia tinggal di Masjid Nabawi karena ingin memperbanyak ibadah. Dia curiga dengan orang ini. Kenapa pada saat orang-orang semua keluar dari masjid, orang ini kelihatan normal. Dia bersihin masjid, dia sholat dengan khusyuk, dia berdoa, dia baca Quran, ibadah aja kerjanya. Setelah 3 hari, dia pamit sama sebagian orang yang sudah dikenal di situ, dari para ulama, dari orang-orang yang soleh sholat di situ. Dia datang terakhir ke orang ini, lalu dia mengatakan, saya mau pamit pergi. Dan perlu Anda tahu, saya tahu Anda tidak gila, kata orang ini, yang pendatang ini. Saya tahu Anda tidak gila. Dan saya memperhatikan semua sikap Anda selama 3 hari ini. Termasuk rupanya kalau malam, orang ini sering datang ke Baqi. Di waktu malam orang semua sudah tidur, kuburan di sebelah masjid Nabi SAW, kuburan para sahabat, kemudian dia selalu menangis, mengucapkan salam sambil mengatakan, ya Allah kapan kau waktunya, gitu kan? Ampunilah dosa-dosaku. Dia memohon kepada Allah SWT dengan ini tidak mungkin orang gila. Maka dia mengatakan, Anda bukan orang gila. Dan saya tahu, saya memantau kegiatan Anda selama 3 hari ini. Karena tidak ada orang lain, maka orang itu pun mengatakan, dari mana kau tahu? Dia bilang, saya tahu. Orang gila tidak akan seperti Anda. Membersihkan masjid dengan bersih, Anda mengaji dengan benar, Anda berzikir, semuanya sholat on time, selalu di saf pertama, Anda kalau malam ke Baqi, dan saya dengar doa-doa Anda. Maka orang itu pun mengatakan, benar. Lalu anak muda ini bertanya, tolong sampaikan kepada saya, kenapa Anda lakukan ini? Dia bilang, sekitar 20 tahun yang lalu, saya melihat di jenggot saya ada tumbuh rambut atau jenggot yang berwarna putih. Waktu saya sedang bercermin, maka pada saat itu tiba-tiba saya berpikir, kalau ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan saya akan sibuk dengan dunia ini? Maka dia pun mengatakan, saya ambil inisiatif agar saya tidak terganggu, toh juga ahli waris saya sudah bisa jalankan usaha-usaha saya ingin fokus ibadah di Masjid Nabawi sampai ajal saya datang. Maka dia bilang, saya pun melakukan perbuatan seperti ini. Jadi subhanallah, ada orang-orang yang sadar dan engah, maka mereka tahu akan hari kembali kepada Allah itu teman-teman. Jadi jangan selalu bodohin diri kita. Kita tertipu dengan badan yang sehat, kulit yang masih kencang, ya banyaknya proyek-proyek yang bisa kita dapatkan, apalah segala macam makanan yang melimpah. Dan kita lupa ternyata kita akan kembali kepada Allah SWT. Kita boleh nikmatin dunia. Karena Allah SWT memerintahkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana, salat, puasa, zakat, semua ibadah-ibadah kerjakan tujuannya untuk akhirat, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Kita boleh pakai mobil yang bagus, kita punya rumah yang bagus, kita punya pakaian yang bagus, makanan yang sehat, kita berolahraga, kita boleh nikmatin pemandangan yang indah yang tidak ada unsur haramnya, tapi bukan menjadi tujuan utama. Dia hanya sekedar untuk lebih menambah ya, keimanan kita kepada Allah SWT. Kita punya rumah untuk kita bersyukur, kita punya mobil untuk kita bersyukur. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbun yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tapi jangan sampai kita tidak kenal yang namanya haram dalam pendapatan tersebut. Kita jadikan sebagai target utama. Orang-orang beriman subhanallah apapun yang luput dari dunia ini tidak penting bagi mereka. Bahkan bagi mereka lebih mahal mereka ketinggalan sholat subuh ya, daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih mahal mereka ketinggalan 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat sholat malam daripada mereka ketinggalan dunia dan seluruh isinya. Bagi mereka dunia itu sangat kecil. Makanya para tabi'in mengatakan kami menemukan kaum, maksudnya para sahabat yang tidak ada nilainya dunia di sisi mereka kecuali hanya seperti atau bahkan lebih ringan ya daripada sebelah sayapnya lalat. Artinya tidak penting bagi mereka hilangnya dunia. Yang penting jangan mereka kehilangan ibadahnya. Karena mereka sangat memahami sabda Nabi SAW. Rak'atai fajr khairu minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kurang dari 3 menit kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Al-Fatih dengan Al-Kafirun, dengan Al-Fatih dengan Al-Ikhlas di rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bagi orang beriman justru akhirat adalah target utamanya. Dunia tidak boleh ditinggalkan. Tapi bukan menjadi target utama. Ini perlu difahami teman-teman sekalian. Kita harus tahu ada hari kembali. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita membaca surah Al-Fatihah di setiap sholat. Di sholat wajib kita bisa baca 17 kali. Belum sholat sunnahnya. Bisa puluhan kali kita membaca surah Al-Fatihah. Apa salah satu potongan ayatnya? Maliki yaumiddin. Tuhan Raja pemilik hari pembalasan. Ada dijelaskan masalah hal tersebut. Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am. Surah-surah berurutan semua umumnya banyak disinggung tentang masalah hari kiamat. Ya. Surah Al-A'raf tentang sebuah tempat yang orang belum jelas statusnya apakah ke surga atau ke neraka, nanti akhirnya mereka akan ke surga juga karena ya amal mereka masih berimbang antara baik sama buruk. Kemudian juga banyak Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah Yunus, surah Hud, Yusuf, Ar-Ra'd. Banyak surah-surah ini menjelaskan tentang masalah hari kiamat. Nanti akan kita lebih fokus membaca beberapa ayat insya Allah dalam surah Al-Hajj untuk membuktikan bagaimana Allah memastikan kiamat itu memang benar-benar akan terjadi. Namun ada surah-surah yang jelas Allah pakai namanya sebagai hari kiamat. Contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qiyamah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan memang surah Al-Qiyamah. Dan itu Bapak Ibu bisa baca dalam Al-Quran. Ya. Tepatnya surah Al-Qiyamah itu berada di surah nomor 75. Allah SWT sebutkan memang surah Al-Qiyamah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah At-Takwir, ya, surah nomor 81. Masalah langit akan digulung nanti pada hari kiamat, ya. Kemudian bagaimana surah juga dijelaskan dalam surah Al-Ghashiyah, surah nomor 88. Al-Ghashiyah artinya hari pembalasan. Bagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Zalzalah, surah nomor 99, tentang goncangan yang sangat besar yang akan terjadi nanti pada hari kiamat nanti. Kemudian juga Allah sebutkan di surah nomor 101, surah Al-Qari'ah, tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang masalah hari kiamat tersebut. Jadi ada memang surah-surah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kepastian kiamat itu akan terjadi. Tapi saya akan coba fokus teman-teman, saya berharap teman-teman bisa membuka ya aplikasi Al-Qur'annya. Kita akan coba baca surah Al-Hajj. Karena dalam surah ini ya, di ayat-ayat pertamanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau kiamat itu akan terjadi ya. Kita akan coba insyaallah baca dan buka teman-teman sekalian surah Al-Hajj. Saya akan bacakan, teman-teman bisa baca atau bisa ikutin paling tidak. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hari kiamat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini surahnya surah nomor 22 ada 78 ayat tapi saya akan baca sekitar 8 atau 9 ayat pertama saja yang berhubungan dengan kiamat ini secara langsung. Ayat pertamanya Allah Subhanahu wa taala langsung mengingatkan dengan sangat tegas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai sekalian manusia. Di sini kalau Allah panggil hai manusia, mau orang beriman atau orang kafir, semua diingatkan oleh Allah SWT. Beda kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina aman, hai orang beriman, khusus orang beriman yang dipanggil. Di sini Allah mengatakan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, semuanya harus menyadari masalah ini. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Makna bertakwa, patulah yang diperintahkan kerjakan, yang halal nikmati, yang dilarang tinggalkan. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dalam kurung dahsyat. Sangat besar. Maknanya jangan tunggu itu terjadi baru kamu menyesal. Sudah terlalu banyak bukti-bukti kalau kiamat bisa terjadi. Di antara bukti-bukti sekarang teman-teman, di hari-hari sekarang ini bukankah banyak fenomena terjadi, fenomena alam. Di Indonesia sendiri terjadi banjir, gempa, longsor. Artinya dalam seketika Allah Subhanahu wa taala kalau ingin hancurkan muka bumi dan terjadi kiamat begitu mudahnya. Bagaimana kita mau pungkiri tentang kiamat yang akan terjadi goncangan-goncangan dahsyat. Sementara Allah bisa lihatkan depan mata kita. Dan ulama mengatakan terjadinya fenomena alam seperti ini
itu Allah ingin tunjukkan kemahabesarannya kalau kiamat pasti akan terjadi. Ya. Lalu Allah ceritakan bagaimana keadaan pada saat terjadi kiamat itu di ayat 2-nya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah, makna ingat, pelajarilah. Pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, jadi pelajari sebelum kamu hadapi nanti, karena itu berat. Pelajari dengan cara seperti ini, contoh kita pelajari misalnya. Lalainya semua manusia yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Pada hari itu nanti, kalau ada perempuan menyusui, dia akan lempar anaknya. Dia tidak mau lagi memegang anaknya, saking dahsyatnya keadaan pada saat itu. Dan kita tahu, mungkin ibu-ibu lebih tahu daripada kami tentunya, dan bagaimana kalau sedang menyusui anak dan anak lagi lapar. Mungkin walaupun akan diserang oleh musuh, ibu itu tidak akan mencabut anaknya. Karena sayangnya luar biasa. Tapi di hari kiamat dia akan lepaskan ya, anak susuannya tersebut. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Kalau ada yang hamil tiba-tiba keguguran. Karena dahsyatnya pada saat itu. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi semua itu sebabnya adalah azab Allah sangat keras. Depan mata mereka neraka dengan gemuruh suaranya yang sangat besar. Dan juga ya, mereka melihat bagaimana manusia dibangkitkan seluruhnya tanpa terkecuali dari awal Nabi Adam AS sampai manusia terakhir, bahkan jin, hewan-hewan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 3-nya kata Allah, "Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Dia sayangnya di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Gak ada kiamat itu. Apa itu surga neraka? Membantah tanpa ilmu dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Yang membuat dia supaya mungkiri masalah kiamat itu. Ayat 4-nya. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Dan telah ditetapkan terhadap syaitan tersebut yang membisikkan manusia agar jauh dari syariat Allah, agar lalai dengan akhirat. Bahwasanya ditetapkan syaitan itu barang siapa yang berkawan dengan dia, mendengarkan bisikannya, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Lalu Allah terangkan dalam ayat yang panjang, ayat 5-nya, tentang masalah kepastian kiamat terjadi. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqah, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum, wa nukhirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman, thumma nukhrijukum tifla. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, ada hari kiamat, maka ketahuilah, tentu kiamat punya banyak nama. Hari kiamat, ya, hari pembangkitan, Yaumuddin, Malik Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Ba'ats, ya, hari dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburan, banyak nama-namanya. Maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah, kalau kamu ragu, maka kami akan ajak kamu berbicara, hai Musa, dengan akal kemanusiaanmu. Kami telah menciptakan kamu, menjadikan kamu dari tanah, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari setetes mani, setelah itu generasinya mulai berkembang dengan setetes sperma dituangkan ke rahim seorang wanita. Kemudian dari segumpal darah, kalau ketemu seluruh sama sperma akan menjadi segumpal darah. Semua ilmu medis sudah mempelajari masalah itu. Dan sekarang dengan teknologi canggih bisa kita tonton semua itu secara ilmiah. Kemudian dari segumpal daging, darah berubah jadi daging. Yang sempurna kejadian dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim. Siapa yang akan hidup, siapa yang akan gugur. Apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kami tentukan jenis kelaminnya, kapan dia keluar, lahir umur 7 bulan kah di perut ibunya, 8 bulan kah, 9 bulan kah, laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya, kemudian rambutnya, kulitnya, segala macam. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun.
supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Jadi Allah ceritakan, kalau kau ragu dengan kebangkitan setelah kau mati nanti, bagaimana dulu kami ciptakan kamu sendiri, begitu juga kami akan bangkitkan kamu. Ini prosesmu untuk kamu diciptakan itu. Dan pada saat itu kamu akan lihat bumi kering. Kemudian apabila telah, dan ini contohnya Allah mengatakan, dan kamu lihat bumi itu kering, tandus, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Artinya, begitulah kami bangkitkan kalian. Tadinya orang sudah mati, masuk ke tanah, kering, jadi tulang belulang. Bagaimana tanah tandus pun kami turunkan hujan, lalu kemudian jadi subur, tumbuh-tumbuhan, begitu juga kami akan bangkitkan kalian. Ayat 6-nya. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah dialah yang hak dan sungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehebat apapun kita teman-teman, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat dari sisi ibadah, dekatkan diri kepada Allah, atau memang hebat dalam kemaksiatannya, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dikatakan wa ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan. Di ayat 7-nya wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguhnya benar-benar hari kiamat itu pasti datang. Ini sebab kita namakan judul kita kiamat pasti datang dari potongan ayat ini. Allah mengatakan dan sungguhnya hari kiamat pastilah datang. Tidak ada keraguan kepadanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ya. Lalu kemudian Allah SWT tutup, ini ayat terakhir kita baca sampai ayat 8-nya. Allah SWT mengatakan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Tapi sayangnya di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Jadi mereka membantah tentang masalah kiamat ini dengan tanpa ilmu sama sekali. La haula wa la quwata illa billah.